Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi mengenai pembahasan e-modul Armod. Tadi sudah dibahas mengenai uh, fitur Armod, kemudian deskripsi aplikasi dan keterbatasan bioinformatika, data dan database bioinformatika. Lalu sekarang lanjut ke web server bioinformatika. Ini kita zoom sedikit. Ini tampilannya. Nah, di e-modul ini dibahas ada 5 web server. Sebenarnya ada banyak banget web server bioinformatika yang bisa teman-teman akses secara gratis. Tapi di sini fokus pada 5 web server yang mendukung untuk desain obat baru atau screening senyawa bioaktif. Tuh. Ini penjelasan mengenai web servernya. Di sini ada 5. Ada Swiss Adme, yaitu web server yang dapat menganalisis data senyawa bioaktif dan menghasilkan data baru di mana senyawa bioaktif yang dianalisis akan disesuaikan dengan sifat-sifat obat secara farmasi. Misalkan dari lipovisity-nya, kemudian dari absorpsinya, tuh, apakah bisa diserap secara optimal seperti obat pada umumnya? Tuh, apakah bisa menembus permukaan kulit? Bisa dicek di Swiss Adme. Lalu ada PAS Online, yaitu web server untuk menentukan potensi dari suatu senyawa. Apakah dia berpotensi sebagai anti kanker, antioksidan, kemudian antiinflamasi, dan seterusnya. Nah, analisisnya itu berdasarkan kesamaan struktur senyawa yang dimasukkan atau senyawa yang dianalisis dengan senyawa yang ada di permukaan protein atau permukaan enzim di metabolisme. Misalkan di metabolisme kanker atau metabolisme antioksidan. Dia terdapat protein A dengan molekul X yang menempel di permukaannya. Nah, molekul X ini apakah dia mirip dengan senyawa yang dianalisis atau enggak? Tuh. Kalau misalkan mirip, berarti dia berpotensi sama. Kemudian ada Swiss Target Prediction, web server yang menganalisis target protein. Jadi misalkan ada senyawa kurkumin dimasukkan ke Swiss Target Prediction. Kira-kira kurkumin ini bisa menempel di protein mana aja? Nah, ini diprediksi oleh Swiss Adme. Lalu ada Stitch. Kalau Stitch ini menganalisis jalur metabolik, baik itu dari senyawa, senyawa kimia, ataupun jalur metabolik protein. Nah, terakhir ada Protein Plus. Kalau di modul ini dibahas fokus pada visualisasi hasil molecular docking. Jadi dia bisa menganalisis ketika senyawa bioaktif menempel pada protein, terbentuk ikatan kimia apa aja di Protein Plus. Tuh. Lalu di sini juga ada artikel yang bisa teman-teman baca. Oke, ini pembukaan tentang web server bioinformatika. Kita masuk ke salah satu contoh web server bioinformatika. Ada pertama adalah Swiss Adme. Swiss Adme ini tampilan home-nya. Nah, kita coba jelajahi Swiss Adme. Misalkan di sini diarahkan untuk menganalisis alpha mangostin dengan CID sekian. Kita bisa copy misalkan CID-nya. 528 1650. Buka PubChem dulu. Jadi
SwissAdme ini bisa menganalisis data dari PubChem. SwissAdme. Nih, ini tampilannya. SwissAdme. Nah, SwissAdme dia bisa menganalisis data berbasis smiles atau berdasarkan gambar. Gambar 2 dimensi senyawa. Tadi kita cari alpha mangostin. Alpha mangostin. Mangostin. Nah, ini ada alpha mangostin. Nah, di alpha mangostin ini di PubChem ada data isomeric smiles-nya. Kita bisa copy data ini dari PubChem, di copy, kemudian di paste di sini. Lalu kalau sudah, klik run. Otomatis dia akan menganalisis. Nah, lalu ini hasilnya. Alpha mangostin. Nah, kalau di bagian atas ini adalah rangkumannya. Jadi dia di lipofacility-nya ini melebihi ambang batas. Jadi ambang batas ini yang bagian arsir merah. Ada lipofacility, kemudian ukuran, polaritas, insolubility, insaturation, sama flexibility. Ini sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat ini terangkum dalam beberapa teori. Bukan teori, aturan. Ada aturan Lipinski, Gauss, Weber, dan yang lain. Umumnya yang digunakan adalah aturan dari Lipinski. Lipinski Rules of Five. Kalau di sini cuma 4. Nah, ini ada kriterianya. Misalkan berat molekulnya, molekul weight-nya kurang dari sama dengan 500 Dalton. M log P-nya kurang dari sama dengan 4,5. N or O itu maksudnya donor hidrogen atau aseptor hidrogen. NO itu dia donor ya. Kalau OH aseptor. Apa kebalik? Pokoknya yang bagian ini. Aseptor dan juga donor. Kalau M log P yang bagian ini, lipofacility. Nah, selain itu juga SwissAdme bisa memprediksi apakah dia bisa mudah atau tinggi diserap atau enggaknya. Ada analisis GI absorption-nya. Kalau di sini alpha mangostin high, dia tinggi diserap. Kalau BBB permen ini adalah blood barrier brain, jadi kemampuan menembus sawar otak. Nah, biasanya yang saya pakai itu terakhir ada skin permeation, kemampuan dalam menembus permukaan kulit. Biasanya kalau untuk menganalisis calon obat kulit, obat yang digunakan dengan cara dioleskan di kulit, ini dilihat dari nilai skin permeation. Nah, ini sederhana banget, dari data smiles kita bisa menganalisis dan menghasilkan banyak data seperti ini. Nah, data ini juga bisa dijadikan penelitian bioinformatika. Tuh. Contoh dari SwissAdme. Lebih lengkapnya ada di video ini. Jadi bisa teman-teman baca. Teman-teman lihat dan juga baca modulnya. Nah, lanjut ke PAS online. Kalau tadi SwissAdme ini memprediksi kesamaan suatu senyawa dengan sifat obat pada umumnya. Kalau PAS online, dia memprediksi potensi senyawa. Misalkan potensi dari alpha mangostin itu untuk apa sih? Kita bisa cek di PAS online. Ketik PAS online. PAS online webnya adalah Way to Drug. Nah, web server ini membutuhkan account.
Nah, teman-teman bisa registrasi. Kalau misalnya belum punya account. Kalau misalkan sudah punya, bisa langsung go for prediction, masukkan username dan passwordnya. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita klik predict new compound. Selain itu juga di sini terekam kita udah menganalisis apa aja. Dan terakhir ada untuk mengatur profile kita. Nah, predict new compound, lalu muncul ada beberapa cara. Ada berdasarkan data smiles seperti tadi, kemudian ada data mol file, ada juga data Marvin.js. Bisa ada 3 pilihan. Kita dengan data smiles yang ada. Kita copy lagi ini smilesnya, lalu dimasukkan ke sini. Paste get prediction. Kita tunggu sebentar. Nah, ini hasil dari pas online. Pas online yang kita lihat angkanya adalah angka PA, Potential Activity. Jadi potensi aktivitas dari senyawanya itu sebagai apa sih? Semakin mendekati 1 akan semakin baik. Jadi biasanya semakin mendekati 1 maka tingkat kesamaan dengan suatu senyawa di protein, misalkan sebagai apoptosis agonis. Dia mirip senyawanya dengan senyawa yang menempel di protein apoptosis agonis. Nah, ini bisa teman-teman cari ini. Atau bisa teman-teman jadikan judul artikel. Karena tadi alpha mangostin berpotensi potensi alpha mangostin sebagai anti neoplastik. Kenapa sih dijadikan sebagai anti neoplastik? Dasarnya apa? Dasarnya ini. Nilai PA-nya dia 0,83. Mendekati 1 besar. Jadi secara teoretik ini meyakinkan. Kalau semakin kecil nilainya, PA-nya, misalkan 0,074, ini tingkat keyakinannya semakin rendah. Nilai PA, potential activity-nya. Di sini juga bisa nih, langsung di filter. Misalkan yang nilai PA-nya lebih dari 0,7, jadi nggak usah banyak-banyak. Tahu all. Lanjut. Ini pas online, jadi kita biar tahu nilai PA-nya dan juga aktivitasnya sebagai apa. Nah, lalu ada Swiss Target Prediction. Kalau Swiss Target Prediction, dia memprediksi Swiss Target Prediction. Teman-teman bisa searching Swiss Target Prediction dari Google langsung atau dari Swiss Adme. Jadi dia satu pengembang. Pengembangnya NIH. Jadi misalkan teman-teman buka Swiss Adme, bisa buka juga Swiss Target Prediction. Ada di bagian atas ini. Klik. Tuh, langsung muncul. Sama. Terus ini juga sama. Nah, kalau Swiss Target Prediction, dia bisa menganalisis target proteinnya berdasarkan 3 organisme. Manusia, mus musculus, ada yang tahu? Mus musculus? Mencit bukan Kak? Ayo, iya, mencit. Talaratus tikus. Nah, telat lu, Jul. Oke, thank you, Jul. Ratus tikus. Sebenarnya ada 4. Sebelumnya itu sebelum diperbarui ada 4. Satunya lagi kuda. Equus. Tetapi mungkin karena data Equus itu sedikit, nggak terlalu banyak, jadi dihapus.
Nah, ini sama menggunakan data smiles juga. Copy lagi dari PubGem data smilesnya. Langsung di paste. Otomatis dia akan memunculkan gambar struktur 2 dimensinya. Otomatis. Lalu tinggal klik predict target. Lagi running. Nah, ini sudah terlihat hasilnya. Oke, hasilnya. Nah, wah ini banyak nih. Nah, teman-teman kalau misalnya bingung eh, mencari protein targetnya, bisa lihat di sini. Jadi tingkat kesamaan senyawa alfa mangostin ini dia sama dengan senyawa yang menempel pada protein ini, isositrat dehidrogenase atau NADP sitoplasmik. Ini udah langsung tercantum ID-nya, ID Uniprotnya. Jadi misalnya teman-teman klik, langsung terhubung ke Uniprot, ke ID yang tertulis. Jadi langsung ke proteinnya. Tuh, sudah langsung memunculkan. Dia mirip dengan ini. Jadi alfa mangostin mirip strukturnya dengan ini, salah satu. Dengan tingkat keyakinannya berapa nih probability-nya? Hampir 100%. Mirip. Jadi semakin full hijaunya, semakin mirip kemungkinannya. Semakin kecil, semakin kurang meyakinkan. Ini juga bisa di-download aktivitasnya. Kalau yang di bagian atas ini adalah tampilan dari persentase jenis atau klasifikasi proteinnya. Jadi dia mirip dengan apa aja. 20% warna biru, enzim. Berarti target proteinnya adalah protein yang bekerja sebagai enzim. 20% yang lain adalah oksidoreduktase. Ini untuk Swiss target prediction. Kemudian kalau sudah tahu target proteinnya, kita bisa cek protein tersebut di web server selanjutnya, yaitu Stitch. Wait, kejauhan. Stitch.embl. Nah, sama di sini ditampilkan uh, gambaran dari Stitch ya, hasil analisis Stitch. Kita buka aja langsung. Stitch.embl.de. Nah, seperti tadi di awal saya jelasin, Stitch ini bisa memprediksi jalur metabolik, baik itu senyawa kimia berdasarkan semalisnya, ataupun berdasarkan menganalisis jalur metabolik protein. Kalau protein ini sekuensinya. Jadi teman-teman tinggal cari aja misalkan kalau di e-modul ini diminta analisis jalur metabolik senyawanya. Kita masukin lagi smile senyawanya. Copy dari PubGem. Lalu buka stitch-nya, di paste. Nah, ini kita pilih organismenya, jangan lupa. Pilih organismenya Homo sapiens. Search. Nah, di sini akan ditampilkan data yang dimasukkan mirip dengan data apa saja. Di sini poinnya 1,000, berarti kemungkinan miripnya sangat mirip. 1. Semakin kecil, semakin tidak mirip. Ada 0,981,
Dia sebagai Foscasanton C. Agak beda di sini ya. Sama ini cabang. Tuh. Jadi tinggal kita centang aja, pilih. Lalu klik continue. Nah, ternyata mangostin atau alpha mangostin dia uh, jalur metaboliknya berkaitan dengan CASP8. Kita, ketika diklik akan muncul fungsinya. Apa sih CASP8? Atau kita klik MMP2 muncul fungsinya. Nah, hasil dari analisis ini kita bisa masukkan di pembahasan kalau misalnya ingin menulis artikel. Jadi mangostin itu fungsinya apa sih? Jalur metaboliknya gimana? Bisa nih kita parafrase dari kalimat itu. Kemudian di stage ini juga bisa menganalisis jalur metabolik protein. Bedanya kalau protein ini data yang dimasukkan adalah data sequence protein. Kita bisa dapatkan datanya di database protein, misalkan RCSB PDB. Di RCSB PDB, misalnya kita masukkan data, masukkan jenis proteinnya. Saya kasih contoh proteinnya HR, HRH1, human histamin. Nah, misalkan ini 3RZE. Nah, di 3RZE ini, oh ya, untuk pemilihan protein target, harus teman-teman perhatikan nih. Misalkan dari organismenya dia harus Homo sapiens, kemudian ada resolusinya. Resolusinya lebih baik, semakin kecil semakin baik. Jadi kalau misalnya ada pilihan selain 3,1, lebih baik pilih yang lebih kecil. Sama pilih yang Homo sapiens atau organisme yang ingin kita jadikan tujuannya. Contohnya ini 3RZE. Teman-teman bisa download filenya. Kalau download strukturnya di PDB format. Kalau sequence-nya kita klik FASTA sequence. Kita download, tinggal buka stage-nya, kita masukkan datanya, upload file. Kita pilih organismenya sama Homo sapiens, lalu search. Sedang memproses. Nah, sama seperti tadi. Dia HRH1 samanya. Tapi tingkat kesamaannya 67%. Nggak apa-apa. Continue. Nah, ini. Ternyata HRH1 jalur metaboliknya berkaitan dengan ciproheptadin, Z-doxepin. Gambar ini bisa dimunculkan di artikelnya. Oke, ini stage. Lanjut. Jadi stage itu untuk jalur metabolik senyawa biokimia atau jalur metabolik protein. Lalu di sini ada protein plus ya. Ada protein plus. Ini isinya tulisan bosenin. Tapi gambarnya ada di selanjutnya. Nah, ini protein plus. Dia gambarnya seperti ini. Biasanya kalau di artikel, yang kalau saya cari itu di bagian, jadi setelah teman-teman melakukan penempelan atau penambatan
senyawa senyawa bioaktif ke protein, si protein plus berperan untuk mengetahui nih ikatan yang terbentuk. Misalkan di sini ada ikatan putus-putus warna hijau. Ini ikatan hidrogen. Lalu ikatan yang warna hijau ini yang menyelubungi, ini adalah ikatan hidrofobik. Nah, menempelnya pada apa aja asam aminonya? Nah, di sini ditulis. Terkadang ketika docking atau penambatan nggak terbentuk ikatan. Nanti di protein plus akan ditulis nggak ada interaksi. Ini bisa dicontohkan kalau teman-teman udah punya datanya. Saya kasih contoh, saya pernah coba docking, jadi saya coba masukkan datanya, protein plus. Coba cari datanya nanti, choose file, dan saya cari Kinura di Varicata ada nggak? Hmm, Nah, ini tampilan dari protein plus, jadi dia banyak fiturnya. Terus kalau kita klik, nah langsung tertuju ke ligand atau ke senyawa bioaktifnya. Kita bisa lihat tampilan paketnya. Oh, butuh cookies, oke. Tuh, ini tampilan paketnya, kita ke ligandnya. Nah, untuk mengetahui jenis ikatan yang terbentuk, kita klik post view 2 dimensi. Klik post view, klik ligandnya, lalu calculate. Lagi running, tunggu. Nah, ini contohnya. Jadi terbentuk ikatan hidrogen nih, garis putus-putus dan juga hidrofobik yang menyelubungi ligand. Dia terhubung dengan asam amino TYR97D. Dan juga terhubung dengan ikatan hidrofobik pada GLN95D dan yang lainnya. Ini bisa di-download hasil gambarnya PDF, PNG. Itu. Oke, ini adalah 5 web server yang ada di Armod. Kemudian teman-teman isi hunting time-nya. Oke, lalu ada quiz sama seperti tadi. Ada quiz ini dengan dosen atau guru, lalu ini secara mandiri. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jam 9. Aman kah? Kan nanya Kak. Kenapa Kak Epri? Nah, pas lagi yang di sini. Eh, ada dua pertanyaan ya. Oke. Pertama, jadi bedanya kalau quiz together with teacher sama quiz independen tuh nanti di dalamnya bedanya kayak gimana? Terus itu si QR code itu bisa nggak sih langsung diklik gitu atau kita membutuhkan device lain untuk membukanya? Itu aja sih. Oke. Yoi, mantap nih Kak Epri nih. Iya, jadi bedanya tadi sebenarnya di awal sudah jelasin kalau uh, kuis dengan guru atau dosen ini ketika kita klik harusnya yang mengklik ini adalah dosen. Jadi dia langsung tertuju ke quizzes yang nantinya bisa langsung dicoba untuk latihan soalnya. Dan use this activity. Nah, langsung play live atau ditugaskan ke mahasiswa. Jadi dosen akan memulai kuisnya.
Classic mode. Oh, disuruh login. Nah, pilih yang classic mode. Baru lanjutkan. Nah, ini malah kuis gini nih. Bentar ya. Di pause dulu. Stop share. Baik. Nah, ini kalau misalnya untuk guru atau dosen. Jadi, klik classic mode. Mulai. Nah, nanti dosen akan membimbing mahasiswa untuk masuk ke sini. Tuh. Untuk yang dengan teacher. Kalau yang independen, dia langsung ke lembar soalnya. Jadi teman-teman bisa langsung ngerjain di buku. Tuh. Tulis jawabannya. Kalau sudah ditulis jawabannya, kemudian diupload di sini. Uploadnya. Nah, diupload di sini. Buka. Nah, terus tadi pertanyaan apa aja, Kak? Selain bedanya ini? Satu lagi. Sama QR code-nya. Oh ya, QR Itu code. misalnya QR. kita lagi buka si Flip, langsung bisa diklik atau harus di pas Bisa lain? dong. Bisa langsung diklik, Kak. Ya, iya. Jadi, Oh, biar mempermudah aja. Jadi ini jaga-jaga kalau misalkan armod ini akan dicetak. Tuh, jadi sengaja dibuatkan QR code-nya. Bisa diklik, bisa di-scan. Tuh. oke, thank you. Oke, ini udah jam 9, tetapi pembahasannya masih ya baru setengahnya sih. Nggak apa-apa. Mungkin nanti teman-teman bisa baca masing-masing. Saran saya, teman-teman bisa langsung, kalau misalkan mau coba praktek secara keseluruhan, bisa di bagian ini, praktek desain obat baru. Di video ini sudah terangkum tahapan-tahapan keseluruhannya dari modul ini, di bagian ini. Oke, lalu terakhir ada kuis dan juga daftar pustaka. Dan paling belakang ada glosarium. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung tentang istilah-istilah baru, cari di glosarium ini. Sudah habis tentang modul. Oke. Sip. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Jika tidak, saya tutup ya. Terima kasih teman-teman yang udah join bahkan sampai jam 9 ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Semoga teman-teman juga nanti dibantu untuk penelitian akhirnya ya. Ini masih apa tuh uji kelompok besar, belum nanti implementasi. Semoga nanti lancar ya. Dan juga teman-teman semua. Nah, eh, untuk armodnya, kelanjutan uji kelompok besarnya, nanti video ini akan saya upload di Drive. Bisa teman-teman lihat nanti di eh, link Drive yang nantinya akan dikirimkan. Kemudian silakan teman-teman baca sampai akhir, khususnya di bagian tadi praktik desain obat baru, itu rangkumannya. Supaya nanti bisa menjawab post-test yang akan dikirimkan. Masih ya teman-teman. Nah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. Waalaikumsalam.